Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Sirabutar dengan NIM 11241010. Saya dari kelas IF1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 8 yang dimana kita disuruh untuk membuat tipe bentukan data yang terdiri dari hari atau DD, bulan atau MM, dan tahun atau YY. Yang pertama itu kita definisikan tipe datanya. Definisi tipe data didefinisikan dengan 3 field, yaitu hari sebagai DD, bulan sebagai MM, dan tahun sebagai YY. DD itu menggunakan tipe data integer, MM menggunakan tipe data integer, YY menggunakan tipe data integer. Fungsi show digunakan untuk agar tipe data bisa ditampilkan dalam bentuk string. Selanjutnya, fungsi selector kita menggunakan fungsi day, month, dan year digunakan untuk mengambil komponen hari, bulan, dan tahun dari tipe data. Fungsi day menggunakan tipe data date dan menghasilkan integer. Menggunakan tipe data date dan menghasilkan integer, dan year menggunakan tipe data date menghasilkan integer. Selanjutnya, fungsi konstruktor kita menggunakan fungsi makeDate, di mana kita menggunakan tipe data integer, 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 dan menghasilkan tipe data date. Fungsi ini menerima input hari, bulan, dan tahun untuk membuat objek date. Selanjutnya, fungsi operator, di mana yang pertama kita menggunakan fungsi next day, yaitu fungsi menghitung hari berikutnya dengan memperhitungkan tahun kabisat dan batas bulan. Di sini kita menggunakan tipe data date dan menghasilkan tipe data date. Next day kita tulis D sama dengan date, dan DD if D sama dengan 29, dan is kabisat year D, dan month D sama dengan 2 dan 1. Else if DID sama dengan 28, dan is kabisat year D dan month D sama dengan 2 dan 29. Else if DID sama dengan 30 dan month 31, month D dan 31. Else if DID sama dengan 30 dan month 30, month D dan 1. Else if DD sama dengan 31 dan mod 31 atau mod date dan 1. Else if DD plus 1, MM sama dengan if D sama dengan 31 dan mod D sama dengan 12 dan 1. Else if DD sama dengan 29 dan is kabisat year D dan mod D sama dengan 2 dan mod D plus 1. Else if DD sama dengan 28 dan not is kabisat year D dan mod D sama dengan 2 dan mod D plus 1. Else if DD sama dengan 28 dan is kabisat year D dan mod D sama dengan 2 dan mod D. Else if DD sama dengan 30 and mod 30 atau mod D dan mod D plus 1. Else if DD sama dengan 31 dan mod 31, mod D dan mod D plus 1. Else if mod D. Selanjutnya, fungsi YY if mod D sama dengan 12 dan DD sama dengan 31 dan year D tambah 1. Else D. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi yesterday, yaitu fungsi untuk menghitung hari sebelumnya, juga dengan memperhitungkan batas bulan dan tahun. Fungsi yesterday kita masukkan nilai tipe data date, maka akan menghasilkan tipe data date. Yang pertama, kita buat if DD sama dengan 1, dan mod D sama dengan 1, dan year D sama dengan 1 dan 1. Else if DD sama dengan 1, dan mod D sama dengan 2 dan 31. Else if DD sama dengan 1, dan mod D sama dengan 3, dan is kabisat year D dan 29. Else if DD sama dengan 1 dan mod D sama dengan 3 dan 28. Else if DD sama dengan 1 dan mod D sama dengan 1 dan 31. Else if DD lebih kecil sama dengan 31 dan DD lebih besar dari 1 dan DD sama dengan minus 1. Else if DD sama dengan 1 dan mod 30, mod D dan 31. Else if DD sama dengan 1 dan mod 31 atau mod D dan 30. Else 30. Selanjutnya MM, yaitu bulan. If D sama dengan 1 dan mod D sama dengan 1 dan year D sama dengan 1 dan 1. Else if D sama dengan 1 dan mod D sama dengan 3 is kabisat year D dan 2. Else if D sama dengan 1 dan mod D sama dengan 1 dan 12. Else if D sama dengan 1 dan mod D lebih kecil sama dengan 12 dan mod D lebih besar dari 1 dan mod D min 1. Else mod D. Selanjutnya,
fungsi YY yaitu untuk membuat tahun if day D sama dengan satu dan mod D sama dengan satu dan year D sama dengan satu dan satu, else if day D sama dengan satu dan mod D sama dengan satu dan year D min satu, else year D. Selanjutnya fungsi add day yaitu fungsi rekursif untuk menambah atau mengurangi sejumlah hari. Kalau add day itu untuk menambah hari dari tanggal tertentu. Itu kita gunakan fungsi tipe data date dan integer untuk menghasilkan tipe data date. Kita buat at the n sama dengan 0 sama dengan saat d. Jika n lebih besar dari 0 sama dengan at day next day n kurang 1. Selanjutnya sub day yaitu untuk mengurangi sejumlah hari dari tanggal tertentu. Kita gunakan tipe data date dan kita masukkan tipe data date integer akan menghasilkan tipe data date. Sub day dn jika n sama dengan 0 sama dengan d, n lebih besar dari 0, sub day yesterday day n min 1. Next month itu menghitung bulan berikutnya, kita masukkan tipe data date akan menghasilkan tipe data date. Next month day sama dengan date, day atau day itu hari sama dengan day day, bulan if month day plus 1 lebih kecil sama dengan 12, maka month day plus 1, else month day plus 1 mod 12. Selanjutnya tahun if month day plus 1 lebih kecil sama dengan 12, then year day else then year day else year day plus 1. Selanjutnya fungsi prefmon yaitu kita masukkan tipe data date dan akan menghasilkan tipe data date. Fungsi ini menghitung bulan sebelumnya dengan memperhitungkan perubahan tahun. Yang pertama itu kita buat prefmon d sama dengan date, dd sama dengan if mod d sama dengan 1 dan year d sama dengan 1 dan 1, else dd. Selanjutnya bulan if month d sama dengan 1 dan year d sama dengan 1 dan 1, else if month d lebih besar dari 1 dan month d min 1, else 12. Selanjutnya tahun YY sama dengan if mod D sama dengan 1 dan year D sama dengan 1 dan 1. Else if mod D sama dengan 1 dan year D min 1, else year D. Selanjutnya add month yaitu fungsi rekursi untuk menambah bulan dari tanggal. Kita masukkan tipe data date dan integer akan menghasilkan tipe data date. Kita buat add month dn sama dengan if n lebih sama dengan 0 dan d. Else add month next month d n min 1. Selanjutnya submon yaitu fungsi rekursif untuk mengurangi sejumlah bulan dari tanggal. Kita masukkan tipe data date dan integer akan menghasilkan tipe data date. Submon dn sama dengan if n lebih sama dengan 0 dan d. Else submon prefmon d n kurang 1. Selanjutnya add year yaitu menambah tahun dengan penyesuaian jika hasilnya melampaui batas. Kita buat kita masukkan tipe data date dan integer akan menghasilkan tipe data date. At year dn sama dengan date, dd sama dengan d, tid, dmm sama dengan mod d, yy sama dengan year d tambah n. Selanjutnya fungsi superior yaitu fungsi untuk mengurangi tahun dengan penyesuaian jika hasilnya melampaui batas. Kita masukkan tipe data date dan integer akan menghasilkan tipe data date. Superior dn sama dengan date, dd if n lebih besar sama dengan year, d dan 1, else dd. Selanjutnya bulan if n lebih besar sama dengan year, if n sama dengan lebih besar dari year d dan 1, else month day. Selanjutnya tahun if n lebih besar sama dengan year, year day dan 1, else year day min n. Selanjutnya fungsi utility yaitu yang pertama itu fungsi is equal yaitu memeriksa apakah dua tanggal sama. Kita masukkan tipe data date dan date akan menghasilkan tipe data boolean. Is equal D1 D2 sama dengan year, D1 sama dengan year, D2 sama dengan D2 dan mod D1 sama dengan mod 2 dan D1 sama dengan D2. Selanjutnya itu fungsi is not equal yaitu memeriksa apakah dua tanggal itu berbeda. Kita masukkan tipe data date dan date akan menghasilkan tipe data boolean.
Kita buat is not equal D1, D1, D2 sama dengan not. Not is equal D1, D1, D2. Selanjutnya, fungsi X next, yaitu fungsi untuk memeriksa apakah suatu tanggal adalah satu hari setelah tanggal lain. Kita buat kita masukkan tipe data date dan date akan menghasilkan tipe data boolean. Is next D1, D2 sama dengan D1 sama dengan day next day D2 dan mode D1 sama dengan mode day 2 dan year D1 sama dengan year next day 2. Selanjutnya, fungsi is before, yaitu fungsi untuk memeriksa apakah suatu tanggal tepat n hari sebelum atau sebelum dari fungsi is before, yaitu fungsi mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2. Kita buat is before, kita masukkan tipe data date dan date akan menghasilkan tipe data boolean. Is before D1, D2 sama dengan D1 sama dengan day yesterday D2 dan mount D1 sama dengan mount yesterday D2 dan year D1 sama dengan year yesterday D2. Selanjutnya fungsi is before n D1 D2 n mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2 sebanyak n. Kita buat is before n itu kita masukkan tipe data date dan integer akan menghasilkan tipe data boolean. Is before n D1 D2 n sama dengan is equal at day D1 n D2. Selanjutnya fungsi is next n D1 D2 n mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2 sebanyak n. Kita buat is next n, kita masukkan tipe data date dan integer akan menghasilkan tipe data boolean. Is next n D1 D2 n sama dengan is equal sub day D1 n D2. Selanjutnya fungsi is kabisat kita mas fungsi is kabisat menggunakan tipe data integer akan menghasilkan tipe data boolean. Fungsi ini menentukan apakah suatu tahun adalah suatu tahun kabisat. Is kabisat YY mod 400 sama dengan 0 sama dengan true. Jika dia 400 tahun maka dia adalah true. YY mod 4 sama dengan 0 dan year mod 100 atau sama dengan 0 maka dia true, otherwise false. Selanjutnya fungsi mount kita kita masukkan kita menggunakan tipe data integer akan menghasilkan tipe data boolean. Fungsi ini adalah memeriksa apakah suatu bulan memiliki 30 hari. Kita buat mount M sama dengan M elemen 4, 6, 9, 11. Selanjutnya, fungsi mode 31, kita masukkan tipe data integer akan menghasilkan tipe data boolean. Fungsi ini adalah memeriksa apakah suatu bulan memiliki 31 hari. Kita buat mount 31 M sama dengan M elemen dari 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Maka selanjutnya kita masukkan fungsi untuk memanggil dan kita masukkan inputnya. Sesuai dengan modul yang diberikan, inputnya itu adalah 1, 2000, 1, 2, 1, 2000, 1. Maka outputnya adalah sesuai dengan yang diberikan di modul. Selanjutnya, input yang kedua, 28, 2, 2015. Kan? Maka outputnya adalah sesuai yang diberikan di modul. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.